tidak menunjukkan angka seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, itu akan menghasilkan persepsi baik atau buruk, benar salah atau baik, baik sekali dan lain sebagainya. Di sini ada jenis dan sistem penilaian. Ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah berdasarkan fungsi dan juga berdasarkan alat. Kita bahas yang berdasarkan fungsi terlebih dahulu. Yang pertama adalah penilaian formatif. Penilaian formatif adalah penilaian
bersama di sini bahwa tujuan penilaian proses belajar mengajar hakikatnya adalah untuk mengetahui kegiatan belajar mengajar, terutama dari segi efisiensi, keefektifan, dan juga produktivitas dalam mencapai tujuan pengajaran itu sendiri. Kemudian dimensi penilaian proses belajar mengajar berkaitan dengan komponen proses belajar mengajar seperti tujuan pengajaran, kemudian bahan pengajaran, metode dan alat, kegiatan belajar siswa, kegiatan mengajar guru, dan juga penilaian itu sendiri. Kemudian sumber data dalam penilaian itu tidak hanya oleh guru dan juga siswa saja, melainkan tenaga kependidikan, misalnya kepala sekolah, kemudian guru wali kelas, itu merupakan bagian dari sumber data dalam penilaian. Misalnya siswa A dalam pandangan kepala sekolah itu baik, kemudian sopan, seperti itu, sedangkan siswa A ini berbeda kepribadian dengan guru kelasnya, guru wali kelasnya, seperti itu merupakan bagian dari penilaian. Dan terakhir adalah orang tua siswa, di mana di antara orang tua siswa dan guru itu harus ada bonding, harus ada komunikasi satu sama lain untuk saling mengetahui bagaimana sih anak saya ketika di sekolah, bagaimana sih siswa saya ketika di rumah, itu harus ada komunikasi di antara keduanya. Kita masuk pada bab 5, itu ada analisis butir soal. Kita dapat simak bersama di sini bahwa analisis butir soal adalah pengkajian pertanyaan tes supaya memperoleh pertanyaan yang berkualitas dan memadai. Jadi setiap soal, setiap butir soal itu diteliti terlebih dahulu oleh guru supaya mendapatkan soal-soal yang berkualitas dan juga memadai dalam artian adalah sesuai dengan kemampuan siswa. Jika soal itu terlalu sulit diberikan kepada siswa-siswa yang kurang mampu, itu tidak akan memadai, tidak akan menyambung gitu ya. Kemudian jenis-jenis analisis butir soal itu ada tingkat kesulitan, daya pembeda, dan juga reliabilitas. Kita bahas satu persatu di sini. Yang pertama adalah analisis tingkat kesulitan. Analisis tingkat kesulitan itu mengkaji soal tes dari segi kesulitan sehingga dapat diperoleh soal yang termasuk mudah, sedang maupun sulit. Nah, di dalam soal-soal yang mudah, sedang, sulit itu harus digabungkan. Misalnya kita akan memberikan 10 soal kepada siswa, itu nanti 3 soal mudah, 3 soal sedang, dan 4 soal sulit gitu ya. Itu harus selalu seimbang, harus selalu ada antara soal mudah, sedang, ataupun sulit. Kemudian yang kedua, analisis daya pembeda. Analisis daya pembeda mengkaji butir-butir soal dengan tujuan untuk mengetahui kesungguhan soal dalam membedakan siswa yang tergolong mampu atau tinggi prestasinya dengan siswa yang tergolong kurang mampu atau lemah prestasinya. Jadi dari analisis tingkat kesulitan ini kemudian dianalisis tingkat daya pembedanya, di mana soal-soal yang sulit kita berikan kepada siswa-siswa yang memiliki prestasi tinggi, sedangkan soal yang mudah atau sedang itu kita berikan kepada siswa-siswa yang tergolong kurang mampu atau memiliki prestasi yang rendah. Yang terakhir adalah analisis reliabilitas. Analisis reliabilitas merupakan menguji keajian pertanyaan tes apabila diberikan berulang kali pada objek yang sama. Ini sama halnya dengan remedial gitu. Kita memberikan soal yang sama kepada siswa-siswa yang sama, tapi dalam waktu yang berbeda. Dan jika dalam waktu yang berbeda itu menghasilkan nilai yang relatif sama, itu merupakan bagian dari analisis reliabilitas. Karena di sini diterangkan bahwa suatu tes dikatakan reliable atau tepat jika beberapa kali pengujian menunjukkan hasil yang relatif sama. Baik, sekian yang dapat kita bahas bersama. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Saya batasi 2 penanya, nanti akan dicatat oleh sekretaris saya. Silakan Mbak Anggreni. Perkenalkan, nama saya Anggreni Sari dengan NIM 220 104 09. Pertanyaannya,
C.